Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muhtadid, NPM 719212801. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait usaha mikro kecil dan menengah atau disingkat UMKM. Apa itu UKM? UKM adalah kegiatan ekonomi masyarakat, kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Atau Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian usaha kecil menengah membagi ke dalam dua pengertian, yakni pertama, usaha kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut. Kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak 2.500.000.000 rupiah. Sementara itu, yang disebut dengan usaha menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut. Pertama, kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5-19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20-99 orang. Ciri-ciri usaha kecil. Yang pertama, jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah. Yang kedua, lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah. Yang ketiga, pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun masih sederhana. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha. Yang keempat, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Yang kelima, sumber daya manusia atau pengusaha memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Yang keenam, sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal. Dan yang terakhir, sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business plan. Contoh, peternakan ayam, itik, dan perikanan. Ciri-ciri usaha menengah. Pada umumnya telah memiliki manajemen dengan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jam sostek, pemeliharaan kesehatan, dan lain-lain. Yang keempat, sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain. Yang kelima, sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. Dan yang terakhir, pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Contoh, usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah. Kinerja UMKM di Indonesia. UMKM di Indonesia, yang pertama, dari sektor UKM sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak
tertampung di sektor formal. Yang kedua, sektor UKM mempunyai kontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto atau disingkat PDB. Yang ketiga, sektor UKM sebagai sumber penghasil devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini. Adapun kinerja UKM di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain nilai tambah, unit usaha, tenaga kerja dan produktivitas, dan nilai ekspor. Kontribusi UKM terhadap kesempatan kerja dan PDB. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kontribusi UMKM terhadap PDB telah mencapai 61%, dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Selain itu, UMKM juga berperan dalam mendorong peningkatan investasi dan ekspor Indonesia. Total investasi di sektor UMKM telah mencapai 60% dari total investasi nasional, dan kontribusi terhadap ekspor non-migas nasional telah mencapai 16%. Hal tersebut tercantum dalam halaman Kominfo 2021. Peluang dan tantangan bagi UKM dalam liberalisasi perdagangan. Kementerian Koperasi dan UMKM telah mencanangkan berbagai program strategis seperti Gerakan Kewirausahaan Nasional atau disingkat GKN, pengembangan inkubator bisnis, pengembangan dan perluasan pasar produk UMKM. Namun, pemerintah masih luput untuk fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan inovasi dan mutu produksi, sehingga produk UMKM Indonesia bisa diakui secara internasional. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.